Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu ngobrol santai di di podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast bareng gue Bram Herlambang. Kali ini sudah ada dua tamu kita pada hari ini. Pertama adalah Gandhi dan juga Hana. Halo teman-teman. Halo. Senang banget. Ini kayaknya capek banget ya. Ini capek syutingnya apa promonya nih? Syuting promo. Betul. Ya, kita dari pagi dari jam 5 kita udah callingan dan gue udah bangun dari jam 4, gue tidur jam 1. Tadi, Kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Terus ini udah podcast ketiga. Oke. Tapi nggak cuma hari ini dong ya? Artinya kan udah media visit ke beberapa Kemarin tempat. kita podcast sama Luna Maya, terus sempat sama Ernest, terus besok ke TV-TV gitu. Wow, keren. Wah, ini kebanggaan loh buat kita. Abis nyebut namanya Ernest kesini. Thank you banget teman-teman. Nah, ini menarik. Gue pengen langsung masuk aja. Judulnya Lampir. Mungkin buat anak-anak 90-an langsung remindernya atau recall memorinya adalah Mak Lampir, Misteri Gunung Merapi. Apa? Nyambung nggak? Memang ceritanya mirip-mirip gitu? Atau apa ya Lampir ini sebetulnya? Gue kalian jelasin dulu ya. Oke, jadi gue memang dari dulu memang dari kecil suka lah sama sosok Mak Lampir ini yang ketawanya ikonik, yang diperankan sama Farida Pasha dulu kan, almarhum. Dan dari dulu, dari udah 10 tahun lalu lah, kayak pengen banget sih bikin film tentang Mak Lampir ini gitu. Tapi dengan take atau reimagine yang lebih modern, lebih untuk Gen Z dibandingkan dulu gitu, tapi with a little twist. Nah, akhirnya banyak bikin film yang lain dulu, baru akhir kesampaian bikin Lampir ini di tahun 2023 syutingnya kan, di Agustus 2023. Tapi proses idenya itu juga udah lama, udah 10 tahunan. Tapi nggak mau ngikutin apa yang ada di Misteri Gunung Merapi, karena itu kan IP orang lain kan gitu, itu. Tapi itu folklore bukan sih, atau gue nggak tahu ya? Kalau karakternya Mak Lampirnya sih folklore ya. Itu semua orang bisa pakai. Cuman kalau misal kayak kuntilanak, pocong, genderuwo gitu. Tapi kalau misalkan Misteri Gunung Merapinya ya punyanya stasiun TV tersebut gitu, atau mungkin PH mana kali gitu. Cuman kita memang mengambil karakteristik sosok Lampir ini dari legendanya, which is dia itu pengen cantik, dia pengen abadi gitu loh, dia pengen tampil sempurna lah kayak gitu. Nah, itu karakteristik yang kita adakan di film Lampir ini. Berarti kalau pengen abadi minum darah gitu-gitu ya? Apa premisnya kan biasanya begitu ceritanya? Nggak minum darah, tapi aku nggak bisa ngasih tahu karena itu twist, plot twist di ending filmnya gitu. Yang balik lagi ini kayak versi modern dari Lampir yang selama ini kita tahu gitu. Jadi filmnya sendiri itu menceritakan tentang sekelompok 6 sahabat gitu ya, dan 2-nya itu mau nikah. Mereka mau pre-wedding photoshoot. Nah, salah satu sahabat mereka fotografer, which is aku. Terus kita berangkat ke sebuah villa vintage lah. Ternyata di villa tersebut itu ada sarang Mak Lampir. Dan di situ ada sebuah permainan kematian di mana hanya satu yang bisa keluar dan selamat. Oh, sama. Jadi di situ filmnya itu nggak purely 100% horor, jadi ada thrillernya juga, ada misterinya juga, dan sepanjang film orang akan menerka-nerka kayak ini jadinya Lampirnya ada salah satu dari kalian nih. Oh gitu. Emang gitu ya? Ya nonton aja. Terus hanya satu yang bisa selamat. Jadi mau nggak mau mereka harus survive dan mereka saling bunuh-bunuhan. Oh gitu. Jadi satu yang bisa keluar artinya bukan karena Lampirnya, atau memang mereka harus ya di setiap stage itu harus mengorbankan misalkan salah satu di antara berenam ini? Nggak ada rule seperti itu, tapi itulah dramanya. Drama konflik antara persahabatan ini gitu, gimana dilema kayak gue mau selamat, tapi kalau kita nggak do something about it, akan sebuah ancaman datang, which is si Mak Lampir ini kayak gitu. Menarik. Kalau tapi dari premis yang lu ceritain, berarti artinya interaksi antar karakter ini akan juga menjadi menarik ya? Lebih dinamis sih menurut gue. Ya. Yang mau prewed artinya mereka mungkin akan prioritas dengan temennya fotografer atau gimana? Mungkin bisa seperti itu. Balik lagi semuanya sahabatan dan semuanya saling sayang. Iya.
Tapi artinya walaupun tadi Gandhi mengatakan fotografer itu bukan profesional, masih dalam circle pertemanan. Masih dalam circle pertemanan, cuman kebetulan temannya itu fotografer juga, gitu ya. Katanya pernah ingat sama aku dan temannya si fotografer ini yang mau wedding gitu. Dua orang ini gitu. Yang lain ada ya teman-teman lah intinya gitu. Nah, yang kalau di trailer Mas Rory ya. Iya, Mas Rory lagi. Si Rory sama Jolin. Gitu. Dan apa ya? Mungkin karena memang persahabatannya itu memang kita gali banget di awal, kita benar-benar ngasih ruang untuk karakter development, believability friendshipnya mereka tuh harus benar-benar dapet gitu. Kalau nggak nanti penonton nggak percaya kalau mereka tuh berteman. Nah kita bangun tuh di awal, baru setelah itu di act 2-nya sampai habis. Jadi motivasinya jelas ya antar karakter itu ya. Oke, aku mau ke Mbak Hana deh. Jadi kalau perannya gimana? Seberapa signifikan dan berpengaruh di 6 orang itu? Oke, karakter aku sendiri sebagai Nanda, salah satu dari 6 sahabat ini. Sebenarnya semua peran ini akan sangat memberi bumbu di ceritanya, karena ceritanya tuh sangat padat, sangat ringkas, nggak bertele-tele. Dan masing-masing karakter tuh punya keunikan dan kekuatannya masing-masing. Gitu. Jadi artinya tiap akan punya porsinya gitu ya. Porsinya masing-masing. Dan serunya film ini tuh nggak ada salah satu yang menonjol lebih dari satu lain. Jadi semuanya tuh it's an ensemble movie. Jadi kalau misalkan ditanya, oh ini supporting, ini pemeran utama, enggak, 6-6-nya tuh pemeran utama. Karena punya perannya masing-masing. Punya perannya masing-masing gitu. Dan apa ya, ya seru aja sih ya. Seru sih. Saya takut keceplosan. Ada satu scene, itu 4,5 menit ya durasinya. Itu no cuts. Kita one take berantem, jejeritan, full effect. Itu syutingnya tuh bener-bener mentally draining banget ya. Parah. Itu sampai momen dimana Gia aja sampai teriak, sampai saking keselnya pas take-nya tuh nggak dapet. Dan akhirnya ada satu momen dimana sutradaranya kayak, apa gue cut aja ya? No, semua langsung kayak enggak. Karena sudah effort banget gitu ya. Effort banget, kita one take only 4,5 menit ini dan kamera set yang begitu-begitu dan tiba-tiba mau di cut, mau dipotong-potong kayak no, esensinya jadi hilang. Betul. Ngulang berapa kali one take? 8. Wow. Yang ke-8 baru dapat. Sebenarnya ada yang dapat yang ketiga dapat banget tuh. Cuman waktu itu secara teknisnya nggak dapat. Atau biasanya kan bikin choose berapa kali gitu. Jadi mungkin secara actingnya dapat, tapi secara teknisnya nggak dapat. Giliran teknisnya dapat, actingnya nggak dapat. Iya. Balik. Dan acting yang ke-8 itu akhirnya baru berhasil dan itu pun juga sebenarnya kalau mau dimaksimalin lagi bisa. Cuman suaraku udah hilang. Suaraku udah serak, semua orang udah serak suaranya, jadi kayaknya udah harus bungkus yang scene ini gitu. Dan memang again karena mentally draining, kita bersih tegang satu sama lain karena kasus yang menimpa di salah satu dari kita, dan itu secara emosional tuh benar-benar nggak kuat sih lama-lama gitu. Karena scene ini adalah salah satu scene yang emang kita prepare dari jauh-jauh hari. Saat kita workshop pun scene ini yang sangat kita godok ya Kak. Penting. Dan scene 4,5 menit one shot ini adalah starting of act 2 di skripnya. Dan itu benar-benar 100% clear bahwa let the game begins gitu loh. Jadi konflik dimulai di situ ya. Oke. Benar-benar kayak jeder masuk, petir, 4,5 menit di situ start of everything gitu. Dan itu gue setiap kali nonton scene itu kayak gila kita bisa achieve ini gitu sih. Itu gue, dan itu jarang dilakukan di perfilman Indonesia, di horor khususnya ya gitu. Nah itu ada nggak nanti di trailer atau teman-teman bisa tahu oh ini nih yang dibilang Gandhi gitu? Ada yang aku megang pistol bunuh yang itu. Yang itu salah satu potongannya ya. Oke, ini sebenarnya menarik banget semua ceritanya, bahwa paling tidak menurutku ini memberikan warna baru untuk horor. Hari ini kan banyak banget, apalagi dari akhir 2000. Setiap minggu, setiap bulan tuh ada. Nah,
dari Gandhi ataupun Hana nanti silakan. Oke. Apa yang kemudian bisa membedakan ini dengan horor yang lain? Bahwa horor sekarang eksplorasinya sudah soal budaya Indonesia, soal lokasinya yang berbeda. Apa yang berbeda di Lampir? Hana duluan mau? Boleh. Salah satu yang paling menonjol dari perbedaannya adalah ini nggak cuma horor aja, tapi kita horor thriller. Dan aku sukanya kita mengemas horor thriller ini nggak jorok gitu. Gimana tuh? Nggak yang thriller berdarah-darah yang jorok gitu Kak, ngerti nggak sih? Jadi thrillernya dikemas rapi, cantik gitu. Menurut aku secara visual sangat nikmat. Itu yang di ini ya, yang ditawarkan ya. Kalau aku sih gini, aku kan reviewer film sekarang. Setiap minggu aku nonton film horor. Setiap minggu, nggak ada satu minggu aku tidak nonton film horor Indonesia ataupun horor-horor negara lain. Pas aku kembali lagi menjadi seorang aktor dan produser dan penulis, aku cuman pengen satu, pengen menghibur. Pengen membuat sebuah film yang orang nonton ke bioskop itu bayar, keluar dari bioskop itu, seru ya, gitu, nggak rugi nontonnya. Gue realistis aja, kita nggak bikin sesuatu yang groundbreaking, bakal jadi the next James Wan gitu, enggak gitu, realistis aja gitu, budget kita terbatas, tapi dengan apa yang kita punya, kita maksimalkan dan kita bisa achieve seperti itu gitu. Bahkan bagi orang-orang di luar produksi Lampir yang sudah nonton film ini, sampai ngomong kayak, anjir seru ya, gitu, kayak fresh, enggak kesurupan-kesurupan, enggak klenik-klenik, enggak mantra-mantra Jawa itu nggak ada ya? Nggak ada. Ini ceritanya bener-bener ringkas, mudah diserap, dan menghibur banget Kak. Iya. Dan again, it's about game of death, ketemu sama karakter yang ikonik. It's a horror tapi thrillernya juga, jadi fast pace. Jadi pas konflik act 2 masuk, udah tuh sampai terakhir tuh padat ya. Padat, jadi tiba-tiba udah selesai aja filmnya. Gila ya, tadi nggak kerasa gitu. Oke, menarik. Tadi Gani udah nyebut bahwa Gani kan juga reviewer film ya. Nanti tapi sebelum masuk ke situ, aku pengen lebih dalam gini, ketika kamu bilang bahwa memberikan experience yang menghibur untuk menonton, hari ini kan memang banyak yang mengatakan pergi ke bioskop adalah experience komunal. Bahkan banyak yang bilang ya pergi ke bioskop untuk keluarga Indonesia itu semacam tamasya, liburan gitu loh. Nah, seberapa ramah ini untuk misalkan keluarga? Ya kita nggak usah ngomong anak kecil lah ya. Misalkan anak SMP gitu, itu seberapa enak sih misalkan bareng sekeluarga untuk menikmati itu? Kalau gue menurut masih aman sih, masih aman karena ini film tentang persahabatan sih sebenarnya, persahabatan dan survival. Dan kita nggak menawarkan tadi bilang horor yang jorok dari segi ya, mungkin seksi atau horor yang terlalu gore ya, tapi nggak terlalu kayak berdarahnya tuh sampai yang motong-motongnya enggak sampai gitu juga, enggak membuat orang akan jijik juga enggak. Jadi masih di ranah aman untuk bagian itu, ya so far situ sih. Gitu. Tapi ya kembali lagi, aku pengennya tuh bikin film yang purely hiburan, purely tuh kayak orang tadi sesuatu yang gue nonton seru sama teman-teman gitu, pengennya sih gitu. Artinya kalau memang masuk dalam hiburan yang Gani itu sudah menyebutkan sebagai penulis, sebagai produser, apakah artinya yang diinginkan ketika orang pulang dari bioskop, film ini berbekas dan masih akan dibahas, atau ada message dan value tertentu yang ingin disampaikan? Mana yang lebih penting buat Gandhi dan teman-teman? Kalau aku sih, kalau message sama value itu, aku nggak pernah mau bikin film dari dulu tuh pengen punya intention ngajarin orang atau ngeguruin orang atau ada sebuah isu khusus gitu yang pengen aku sampaikan. Enggak sih gitu, memang dari dulu kiblatku lebih ke box office ya, lebih ke blockbuster gitu. Jadi dari dulu pengen hanya bikin film yang sebuah hiburan aja, di mana orang pulang kerja, orang pengen nonton dan dapat film yang menarik, yang fun, yang thrilling, mendebarkan, keluar dari bioskop bersama teman-teman apa keluarga atau pacar atau suami apa istri, tetap kayak seru ya gitu. Gua nggak rugi bayar itu gitu. Sesimpel itu aja. Gua nggak muluk-muluk pengen kayak ngasih sebuah message atau apa. Mungkin nanti, tapi kalau sekarang sih belum.
Dan di Lampir belum ya? Tapi artinya Lampir batasannya menghibur ada, gitu. cuman tergantung dari penontonnya sih. Tafsirnya. Ya, menafsirkannya bagaimana. Mungkin mereka bisa ngambil yang baiknya tentang persahabatan ini, atau tentang sepasang calon pengantin ini, kayak gitu, atau tentang survival. Sebenarnya ada yang bisa dipetik, cuman bukan itu fokus utamaku. Kalau mereka dapat ya syukur, kalau enggak ya udah. Yang penting kan lu seru ya nontonnya gitu. Nah, Hana sendiri sebagai pemain udah nonton belum sih? Apa first reaction-nya untuk itu? Aku belum nonton. Sedikit pun aku belum nonton. Atau misalnya bagiannya Hana doang gitu, belum sama sekali. Oh, nonton klip-klip sih udah banyak. Udah, tapi waktu itu aku nonton dalam kondisi masih belum diedit. Masih kasar. Maksudnya kayak potongannya udah jelas tapi belum dikasih warna ya waktu itu ya kayak sebelum dikasih sound effect. Jadi untuk pengalaman nonton fullnya aku belum dapet. Dan mereka udah mau nonton, cuma aku bilang nanti tunggu di bioskop pas kita mau press conference dan press screening. Kenapa? Bisa aja sih nonton di rumah gue, cuman experience bioskopnya nggak akan dapet. Lebih baik nonton di bioskop aja. Lagi nanggung 2 minggu lagi kan? Iya betul. Nggak nyampe, minggu depan 10 hari lagi deh. Tanggal berapa nanti pas Tanggal screeningnya? Tanggal 6 ya? Oke. Nah ini Gandhi kan sebagai reviewer film ya, ini kan berarti udah paham lah jurusnya gitu ya kalau dikritik orang, kemudian dikasih misalkan skor jelek dan segala macam. Seberapa itu akhirnya menjadi pertimbangan gitu, seberapa besar akhirnya untuk menentukan ceritanya, menggodoknya, eksekusinya pas syuting gimana? At the end of the day kita nggak bisa bikin semua orang happy. Film, kemarin aku nonton film kayak Budi Pekerti sama Jatuh Cinta Seperti di Film-Film kan bagus banget buat aku. Aku nge-review film tersebut, banyak yang gak suka. Lu di-endorse. Padahal emang bagus ya. Malah buat gue personally bagus. Ngantuk nontonnya gini, ada aja. Gue pernah nge-review satu film horor, judulnya Perempuan Bergaun Merah, itu gak di-endorse. Gue genuinely memang suka sama filmnya. Lu pasti di-endorse, ini filmnya jelek banget gini-gini. Emang gue suka gue dong, emang ngatur-ngatur apa yang gue suka gitu. Jadi at the end of the day kita nggak bisa bikin semua orang happy. Yang penting kita pembuatnya happy sama apa yang kita kerjakan. Apa yang kita syuting itu sangat menyenangkan, lokasi syutingnya itu happy banget, cast-nya sama kru-nya semua klop, film yang kita tonton juga menarik dan menyenangkan dan sesuai apa yang kita pengen berikan gitu, pengen kita deliver gitu. Jadi buatku tuh udah cukup banget ya gitu. Tapi at the end of the day kalau mereka ngasih nilai jelek ya nggak apa-apa sih, itu hak mereka ya. Mereka kan konsumen, mereka beli kan gitu. Cuman memang sudah banyak, karena kan aku banyak juga nge-review film jelek juga. Ada beberapa fans artis tersebut atau mungkin sutradara tersebut yang nggak suka sama aku. Karena mungkin ada film favorit mereka tuh yang aku tidak suka gitu. Tapi kan namanya review kan subjektif ya. Namanya ya balik lagi selera. Iya, namanya Gandhi nge-review, bukan Hana nge-review gitu atau Pardi nge-review gitu kan. Jadi Gandhi nge-review ya opini subjektifku gitu, dan aku nggak pernah nyampahin film. Nah itu akhirnya seberapa berpengaruh di Lampir? Dalam kamu juga ada? Belum tahu sih. No, maksudku kamu sebagai orang yang di belakang layar itu akhirnya seberapa berpengaruh pertimbangan? Aku dapat banyak cerita banget dari filmmaker gitu bahwa banyak pertimbangan, ini cocok misalkan si A sama si B disandingkan, tapi ternyata di premiere nih kurang cocok. Ada pertimbangan seperti itu. Nah, buat Gandhi dan teman-teman dan tim, itu seberapa akhirnya porsinya berpengaruh sih? Gitu. Ngaruh banget ya. Aku selalu percaya gini, filmmaker itu, kalau dia terus menonton film, dia tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah puas ya? Aku pernah nonton film Best International Feature tahun ini, judulnya Anatomy of a Fall, di sebuah festival Jakarta Film Week, Jakarta World Cinema Week. Itu di sebelahku Iva Isvanca, Kamila Andini, di depan aku ada Mauli Surya, ada Lucky Kuswandi, ada sutradara-sutradara hebat Indonesia. Dan film-filmnya mereka bagus-bagus. Tapi mereka tidak pernah berhenti belajar dan nonton film bagus apapun, jelek nggak tahu ya. Tapi banyak banget sutradara-sutradara dan filmmaker di Indonesia itu yang once lu udah kerja di industri, aktor, aktris, sutradara, produser, penulis, itu sudah mesin dan mereka berhenti menonton film-film. Aku ada sutradara yang pernah aku besarkan juga, nanya, lu terakhir nonton apa? Aduh, gue udah 3 bulan gak ke bioskop, tapi filmnya banyak banget di bioskop. Dan pas nonton di bioskop, ya gue review jelek, emang filmnya gak bagus.
Karena dia berhenti belajar. Jadi dia nggak bisa update yang baru apa, publik Dia nggak tahu perkembangan film gitu. Dia nggak belajar shot-shot baru. Dia nggak belajar uptrend yang film yang baru. Dia nggak. Dia cuman berada di kotaknya dia sendiri. Gue sudah menjadi sutradara yang sukses. Gue akan membuat film dengan cara gue seperti ini. Nah, karena gue setiap minggu nonton dan hampir setiap hari gue nonton film, jadi gue banyak banget referensinya. Dan akhirnya itu ngaruh sama film yang mau gue bikin. Gue selalu berpikir, gue kalau mau bikin film, 10 tahun dari sekarang gue harus pengen nonton lagi film itu. Gitu, gue harus suka sama film itu, sampai gue mau meluangkan waktu gue 1 tahun untuk nulis, untuk nge-casting semuanya, untuk pre-pro, untuk production, proses sampai distribution, sampai bioskop, sampai nanti ke luar negeri. Itu kenapa lu bilang tadi 10 tahun ya, proses dari awalnya tadi. Iya. Gitu. Jadi gue harus bener-bener, ide gue banyak banget cuy. Ide gue tuh bisa ada, handphone gue tuh isinya ide gitu ya, notes gue, dan itu gue bisa kembali lagi notes gue 5 tahun lalu, pas 10 tahun lalu, ini jelek banget ini enggak gitu, kayak buang gitu. Jadi nah filternya gimana dengan sebanyak, kan nggak mungkin semua itu dimasukin gitu. feeling aja sih, feeling, pengalaman, mood, trend itu ngaruh semua, dan filmmaker yang akan kita kerjasama, apakah dia pengen bikin film apa yang ada, yang kita lagi pengen bikin, kayak gitu. Kayak contoh, aku punya film, maaf ya jadi gue ngomong mulu. Nggak apa-apa. Aku punya IP Tuyul, film Tuyul part 1. Sampai sekarang banyak banget demand untuk Tuyul 2 dibikin. Akhirnya aku akan bikin, tapi butuh proses lama untuk aku ngumpulin semangat itu. Kayak belum pengen gue bikin itu, belum dapat idenya. Kemarin akhirnya dapat satu ide yang gue asik nih gitu, eksekusinya ntar deh pelan-pelan gitu, tapi idenya udah ada. Jadi sense itu ada ya, maksudnya untuk timing kapan lu akan bikin, kapan akan eksekusi dan segala Jadi macam. gue mau bikinnya pun nggak karena film pertamanya sukses jadi film keduanya gue harus bikin. Gue per film pertama sukses 2014, sekarang 2024, sudah 10 tahun. Kalau gue bikin akhir tahun ini tayang di 2025, itu berarti 11 tahun dari film pertama. Tapi gue harus benar-benar suka sama apa yang gue bikin. Dan itu tidak masalah buat seorang Gani Fernando ya. Gitu. Dan gue maunya jadi gue berpikir bahwa kalau gue suka dan gue cinta sama karya yang gue bikin, hopefully penonton akan merasakan itu juga. Karya yang dibikin bukan karena orderan, bukan karena tren, bukan karena bukunya lagi laku, atau ceritanya lagi viral di Twitter. Nggak gitu, kayak ya karena Gani pengen aja, dan Gani suka sama proyek tersebut. Semoga kalian juga suka, karena saat itu gue lagi suka. Nah kalau gitu apa ya, gue mencoba rasional ya. Artinya apa yang kemudian menjadi jaminan bahwa itu akan disukai masyarakat? Nggak ada yang bisa menjamin itu. Siapapun di dunia ini, mau itu Disney, mau itu Warner Brothers bikin The Flash, Aquaman, mau itu Disney bikin Wish, mau ada cameo berapa, mau itu kemarin yang film yang kayak Aquaman kemarin yang udah berapa $1 billion tiba-tiba kemarin flop total, kan kita nggak akan ada yang pernah tahu, dan faktornya tuh banyak banget. Di Indonesia pun sama gitu. Di film pertama, aku ambil contoh misalkan Petualangan Sherina yang baru-baru ini, di mana gapnya panjang, banyak banget orang yang sudah pengen, nggak sabar lihat kedua, tapi banyak juga yang kayak nggak tahu. Generasi sekarang kayak nggak mengenal itu. Jadi sebenarnya faktornya banyak banget sih. Nggak ada yang bisa menentukan film mana yang bakal sukses, mana enggak. Jadi lo akhirnya optimis bahwa ya semua masih bisa dilihat gitu ya, jalurnya akan ada sendiri. Dan tahun lalu banyak banget film-film Indonesia yang menembus 1 juta penonton, yang surprisingly, wow, 1 juta penonton, gitu loh. Nggak perlu sebut lagi judulnya. Dan kayaknya sekarang hampir 2 juta itu banyak banget, beberapa film horor sampai 3 juta dan segala macam. Tentu buat kita, buat gue paling tidak sebagai penonton, itu artinya suatu penyegaran habis pandemi lah. Gitu ya. Ini aku ambil contoh dia, ini aku sebut aja contoh Catatan Si Boy atau Gita Cinta dari SMA kemarin, sebuah remake dari properti yang terkenal pada masanya gitu. Siapa sih yang nggak tahu Galina Ratna, siapa sih yang nggak tahu Si Boy gitu kan, gitu zaman dulu. Tapi ternyata di bioskop nggak berjalan. Itu yang
kita berpikir formulanya udah bener nih. Udah IP gede, materi terkenal, sutradaranya bagus, aktornya terkenal, aktrisnya terkenal, followersnya banyak-banyak, promonya di mana-mana, layarnya di mana-mana, tayangnya pas liburan 17 Agustus, ternyata enggak. Itu kan sebuah pertanyaan gitu, sesuatu yang tidak bisa menjamin gitu. Berarti artinya pun nanti 14 Februari itu sudah perhitungan yang tepat untuk keluarnya Lampir? Ya kalau itu mah masalahnya kan film banyak ya, kita kan ngantri ya untuk tayang di bioskop. Ya kalau gue mau disuruh milih tanggal tayang ya gue pilih Lebaran atau apa namanya Natal 24 Desember, 25 Desember sampai tahun baru ya gue memilih tanggal itu. Tapi siapalah gue gitu kan dibandingkan PH-PH yang lebih besar ya, sadar diri aja gitu. Tapi dapat 14 Februari di hari pemilu, hari libur, itu gue merasa sangat beruntung. Tadi kalau Hana bilang paginya nyoblos, siangnya nonton. Benar. Gitu. Karena biasanya dengan tangan ada ungu-ungunya itu banyak diskon teman-teman. Biasanya kita nih ke Hana dong. Dari tadi Gandhi banyak banget. Gandhi samain. Jadi untuk kamu sendiri kan sebetulnya ini menjadi apa ya, milestone yang bagus atau seperti apa dalam karirmu memainkan peran selama ini? Ini bener-bener batu loncatan banget buat aku Kak. Karena sebelum aku terjun ke dunia film nih Kak, sebelumnya aku main sinetron full. Dan ini film pertama aku. Setelah aku 8 tahun lebih main sinetron terus. Tantangannya gimana? Maksudnya seberapa itu menjadi perbedaan? Apalagi kalau Gandhi tadi menceritakan kan ini kayaknya karyanya Gandhi yang dijaga banget gitu loh. Ini karya yang sangat dijaga sama Kak Gandhi, itu dia makanya aku ngerasa sangat bersyukur di sini Kak. Karena ternyata bukan aku doang yang pertama kali main film di sini. Di judul ini ya Kak, ada berapa ya? Aku, Kak Rory, Jolin, Sheila, ada dan semua pemain orang. Supporting. Iya, ada banyak banget pemain yang bener-bener baru belajar di sini dan kita sama-sama belajar Kak. Belajarnya bareng. Jadi untuk hal kesulitan aku rasa kita semua ngerasain kesulitan yang kurang lebih sama. Karena kita belum ada pengalaman nih, kita fresh banget. Dan kita ngadepin itu bareng-bareng. Dan diajarin sama? Om Yayu. Om Yayu Unru, almarhum Om Yayu Unru. Film terakhirnya? Iya. Oke, merinding ngomongnya. Dan kita benar-benar dapat ilmu luar biasa banyak di situ. Oke. Ya, saya juga mendapat banyak cerita dari pemain soal kelebihan beliau dalam coaching banyak orang. Jadi kita beruntung ya, karena sebenarnya beliau tuh jarang langsung terjun lagi jadi acting coach. Kebanyakan udah ngirim asistennya. Tapi kemarin karena aku muridnya beliau dan almarhum Didi Petet juga 16 tahun yang lalu. Ya, 16 tahun yang lalu. Pas aku mau comeback di film, dia yang kayak, pokoknya aku akan support apa yang Gandhi mau bikin, supaya Gandhi balik lagi ke industri film. Dan beliau bisa ngajarin Hana, bisa ngajarin Rory, bisa jolin aku, dan yang lain-lainnya. Dan itu yang membuat seru banget ya. Dan kayak kamu aja yang ngomong kerja satu sama lain tuh saling mengkoreksi. Yes, sebenarnya kita sangat open saat kita ngebedah naskah. Dari awal Kak Gandhi bilang kayak kalau ada apapun yang janggal dari naskahnya tolong disampaikan. Ruang itu ada untuk kalian pemain. Ruang itu kita dibuka selebar-lebarnya. Jadi kita ngebedah naskah semua pemain, acting coach, sutradara pun. Jadi akhirnya dari beberapa ada yang menurut kita, oh ini kayaknya kurang mantap nih. Kita bikin lebih mantap lagi. Oh, pantas ya kalian mau ngulangin one take 4,5 iya, karena menit, kita 8 kali. bener-bener put effort di semua scene yang kita bikin. Itu. Banyak banget momen di mana para aktor kalau dia nggak take, nunggunya di belakang monitor. Oh, pengen lihat temennya sekaligus belajar. Dan kalau sampai ada yang nggak bagus, kita sudah memberikan izin satu sama lain. Lu koreksi gue ya kalau gue jelek, please. Kalau gue jelek lu bilang, gitu. Lu tai-taiin gue nggak masalah. Tapi lu harus jujur sama gue. Tapi itu setelah take dong. Sebelumnya sesudah take kita saling, kan kita ada reading. Ada reading, dan sutradaranya juga memberikan ruang itu. Dia juga nggak yang kayak nggak boleh ya gue yang ngedirect, nggak gitu. Jadi saat ada satu adegan yang kayak dia nggak bagus, ada satu momen, ada kamu nggak gitu ya, yang si Rory waktu itu mendeliver dialognya kurang tepat, terus dibenerin sama aku sama G sama Rasti ganti-gantian. Oh bener, aku di belakang monitor. Di belakang monitor kan. Coba kamu yang ceritain. Gimana tuh ya? Itu dialog apa ya Kak? Kalian jangan bisik-bisik dong, pengen denger nih. Ada satu
Rory mendeliver sesuatu, terus nggak dapet nih, terus yaudah aku coba direct ya, gitu. Aku ngomong ke sutradaranya, yaudah direct aja. Ror, lu coba gini deh, action. Wah, masih belum dapet. Terus G, aku ya, katanya. Coba gini. Coba gini. Oke, action. Sebelum Rasti, aku lewat Rasti kasih tahu, bisikin Rory gini, dapet. Oke. Dan kalau kita cuman ngandelin sutradaranya doang misalkan, dan sutradaranya menolak untuk menerima itu karena egonya dia, kita nggak akan bisa dapat acting yang kita mau achieve. Tapi karena kadang-kadang kan sutradara juga nggak belajar acting, jadi aktor tahu nih gimana cara saling mancing. Karena metodenya kan akan beda ya. Dan kita nggak ada tuh salah satu yang berasa lebih senior bahwa gue kan udah senior, jadi gue harus ini gitu. Atau hitung-hitungan film gue udah segini nggak ya? Nggak ada. Bener-bener mau lu baru main film pertama atau udah 10 film nggak ngefek apa-apa. Gitu. Oke, nggak kerasa hampir setengah jam teman-teman. Ke Hana, terakhir. Han, apa yang kemudian menarik untuk film pertamamu ini orang akan nonton nanti, apalagi 14 Februari itu kan tanggal merah ya? Salah satu yang paling unik menurut aku adalah komposisi pemainnya. Komposisi pemainnya ini ada yang dari pageant, ada yang dari karena itu kayak anchor gitu ya, news anchor. Habis itu aku yang bener-bener aktris sinetron gitu kan. Maksudnya kita dikemas dari background yang sangat beda, treatment yang sangat beda, terus kita disatuin Kak. Jadi chemistry-nya aku bisa bilang ini salah satu chemistry yang luar biasa sih dari semua project-project yang pernah aku jalanin. Aku tuh sebenarnya pengen nanya gimana setelah menonton, tapi tadi udah jelasin belum nonton. Iya, itu betul. Karena kan salah satu hal yang seru buat kita orang yang bukan newsmaker gitu ya adalah sebetulnya apa sih yang dirasakan para penonton ketika lihat filmnya sendiri. Malu nggak sih ngeliat adegannya atau misalkan ngerasa kurang puas nggak sih? Tapi mungkin itu pertanyaan ke Gandhi deh, yang sudah beberapa kali bikin dan juga reviewer yang selama ini tahu mungkin minus-minusnya ketika melihat film. Kalau gini aja deh, pas aku nonton sama beberapa orang, aku kan kerja sama Vision Plus nih di film Lampir ini film pertama layar lebar mereka juga, dan salah satu eksekutif produser aku, Clarissa Tanusudibyo, itu nonton akhirnya full versionnya di bioskopnya di MNC. Terus pas diputer ada satu full orang MNC 30 orang ikut nonton. Dan aku duduk di sebelah Clarissa. Setelah 1 jam 12 menit, setelah 1 jam 20 menit lah, tiba-tiba Clarissa bisikin aku, "This is a very good movie." Kayak seru banget, dia bilang. Aku gak expect, kalau aku pikir bakal kalian sutradara baru, pemain-pemain baru, nih pasti bakal proyek beginner gitu kan, gitu. Ternyata I'm fully entertained, dia bilang gitu. Dan for me, saat orang bilang I'm entertained, aku terhibur, itu buat gue udah winning sih, gitu. Dan ada Razak udah nonton di samping, dia juga kayak ya terhibur gitu. Jadi itu sih yang paling penting sih. Dan kenapa orang harus nonton 14 Februari? Karena bagus. Apalagi dong masa cuma harus bagus. Bercanda. Jadi perfilman Indonesia tuh circle-nya itu aja. Sutradaranya dia, pemainnya dia, konsep horornya mirip-mirip semuanya. Ini purely fresh. Banyak orang yang bilang, pemainnya itu aja. Enggak. 80% di film ini fresh face. Tapi mereka udah banyak main series, main sinetron, ada yang stand up comedian, ada yang news anchor. Jadi mereka udah punya nama di bidangnya masing-masing. Tapi mereka ikut sekolah acting segala macam. Aku kompal jadi satu nih. Aku sama Rasti udah 7 tahun gak main film. Rasti terakhir filmnya 22 menit dan aku terakhir adalah Dongeng Mistis saat itu di bioskop. Jadi udah lama nih nggak rilis film. Film horror thriller serius pertama dia. Karena sebelumnya dia main horror komedi pernah. Ghost Story ya? Ghost Writer. Ya. Jadi bener-bener pure ini fresh faces. Sutradaranya juga baru gitu, konsepnya juga lumayan bisa dibilang jarang diangkat di Indonesia. A Game of Death, sosok ikonik Mak Lampir digabung jadi satu. Jadi tetap ceritanya modern, tetap thrilling, tapi masih ada unsur
legendanya dari Indonesia. Oke. Ini yang kita tunggu kalau anak 90-an, mak lampirnya mukanya masih hijau nggak? Nah, terus nunggu sampai ending film. Oh gitu ya, ini itu akan kelihatan. Dari trailer. Oh itu nggak dari Dari trailer, makanya banyak bocoran sedikit, orang-orang kayak, kok lampirnya noni Belanda? Tapi kayaknya memang nggak ditampakkan muka ya. Kalau aku ngeliat trailernya kan yang dia nyeret-nyeret kalian kan, karakter utamanya kan kalau nggak Ada salah. satu tangan yang keluar dan berdarah. Itu doang yang kasih lihat. Dan apakah yang noni Belanda itu lampirnya ya? Lihat saja. Aja belum tentu ya. Bisa jadi, bisa enggak ya. Bisa aja lampir kita malah orang bilang kok lampirnya noni Belanda. Ya emang lu yakin tuh lampirnya? Kalau ternyata lampirnya nggak ada di poster gimana? Gitu, betul. Siapa tahu salah satu dari mereka berenam. Tiba-tiba gue yang lampirnya. Itu paling cocok sih sebenarnya. Wow, oke. Oke, terima kasih Gani dan juga Ana, Thank you, seru banget thank you. obrolannya di kali ini, dan nanti kalau ada next project kita undang lagi, dan semoga ceritanya sama-sama serunya ya, apalagi di balik layarnya. Dan aku harap juga podcast apa Broscast juga semakin sukses. Amin. Jujur hebat banget gak sih? Iya. Gak pakai teks, gak pakai pertanyaan, kayak ngalir aja ya gitu. Banget. Keren. Gak pakai teleprompter, gak ada. Tolong saya jangan disanjung, terbang. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman, dan buat para penonton kita silahkan tulis di kolom komentar kira-kira gimana soal episode kali ini, dan juga kira-kira di minggu depan kita akan bahas episode dan film apa lagi. Kalau gitu, Broscast sampai sini dulu. Sampai ketemu. See you. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di Podcast. Yeay!